Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mengajar tentang prakarya dan kewirausahaan kelas 11 yaitu part ketiga, melanjuti materi yang kemarin ya. Untuk memulai pelajaran hari ini ada baiknya untuk anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, jangan lupa untuk anak-anak itu pena dan buku untuk menulis ya, agar bisa mempelajari materi Ibu dipelajari di rumah ya. Lalu di sini ada namanya sistem produksi peralatan konvensi energi ya. Kemarin sudah belajar yaitu potensi produk bidang konvensi energi di daerah. Nah, produk rekayasa bidang konvensi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang di lingkungan sekitar ya. Bahan baku untuk produksi biogas ada di sekitar kita seperti ya sampah organik, lalu sampah dapur, sisa sayuran, kulit buah, kertas, daun-daunan, jerami, dan sekam. Lalu ada limbah cair organik seperti ya urin, hewan ternak, limbah, cairan rumah tangga, dan limbah industri seperti tahu, tempe, tapioka, dan berem. Lalu yang keempat ada namanya perencanaan produksi rekayasa konvensi energi. Yang pertama yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi biogas terdiri atas bagian pencernaan atau digester, lubang pengaduk pipa pemasuk ya bahan baku, penampung gas, dan lubang pengeluaran lumpur sisa hasil pencernaan atau disebut sluri ya, serta pipa penyaluran biogas yang terbentuk. Lalu yang B ada namanya pembuatan bahan isian biogas. Yang pertama yaitu menyiapkan kotoran hewan ternak, misalnya itu sapi, lalu mencampurkan kotoran hewan dengan air agar mudah tercampur rata. Lalu hentikan penambahan air bila campuran tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Lalu ada campur bahan isian harus disingkirkan dari benda-benda keras yang ada di dalamnya. Yang C ada namanya perencanaan proses produksi biogas. Yang pertama yaitu memasukkan campuran kotoran sapi ke dalam digester melalui saluran pipa masuk atau disebut dengan inlet. Bahan baku yang sudah dimasukkan ke dalam digester dibiarkan selama 3-4 minggu ya. Di dalam digester terjadi proses pembentukan biogas. Gas mulai terbentuk pada hari ke-10. Pada hari ke-21, gas yang dihasilkan sudah dapat dipergunakan sebagai sumber energi. Yang kelima ada namanya proses produksi rekayasa konvensi energi. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan baku biogas berupa kotoran hewan ternak. Yang kedua yaitu proses selanjutnya adalah pembuatan biogas sampai hari ke-20. Yang C yaitu pembuangan gas yang terbentuk pada hari ke-10 sampai hari ke-20. Lalu penggunaan gas metana pada hari ke-21 dapat dialirkan dari pipa pengeluaran ke kompor atau bisa disimpan dalam tangki penyimpanan. Lalu di sini ada namanya strategi promosi produk ya. Yang pertama yaitu ada namanya manfaat promosi. Yang pertama adalah untuk mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk.
Yang ketiga yaitu mengetahui cara pengenalan dan penyimpanan produk hingga sampai ke konsumen. Lalu mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen, lalu mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya, lalu menciptakan image sebuah produk dengan cara adanya promosi. Lalu di sini ada namanya sasaran promosi ya. Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi adalah menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya yaitu menentukan target pasar, lalu menentukan tujuan promosi, membuat isian pesan yang menarik dan memilih sarana promosi dan membuat anggaran promosi. Lalu di sini ada namanya tujuan dari promosi, yaitu mengenalkan serta memberitahukan suatu produk pada masyarakat umum ya. Lalu memujuk serta mempengaruhi agar orang membeli dan menggunakan produk dari perusahaan ataupun suatu merek tertentu. Lalu untuk mengingatkan agar orang tidak lupa kepada suatu produk tertentu. Lalu yang terakhir ada namanya laporan kegiatan. Nah, laporan ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada namanya laporan perubahan modal, yang ketiga adalah laporan neraca, yang keempat adalah laporan arus kas. Itulah materi untuk hari ini untuk anak-anak. Ini ada soal untuk kalian. Untuk yang penugasan itu dikumpul hari Minggu paling lambat, dan untuk yang metode WA atau daring itu dikumpul hari ini juga ya, setelah video ini di-share. Yang pertama yaitu sebutkan manfaat strategi promosi produk. Yang kedua, sebutkan proses produksi rekayasa bidang konvensi energi. Itulah materi pada hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.